kita lanjut ya, lanjut ke materi. Subtema subtema 1 itu tentang apa nih? Tumbuhan sahabatku. Jadi sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan ya, tentang tumbuhan sahabatku. Di subtema 1 itu membahas tentang tumbuhan. Nah, pertama lihat di sini ada gambar. Kayaknya enak banget di sini ya. Ada ibu sedang metik wortel. Ya, ada petani sedang menyemprot hama. Nih, kalau semprotan ini sekarang dipakai biasanya buat nyemprot rumah kamu ya. Setiap seminggu sekali. Nyemprot disinfektan. Ini sebenarnya aslinya semprotan hama yang digunakan oleh petani. Ya. Kemudian ada gambar sapi, ada kerbau, ada anak bermain. Ya, ini ada wortel dimakan sama kelinci. Ini gambarnya, temanya campur-campur ini. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini kita akan ada teks bahasan ya, bacaan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Silakan dibaca bagaimana jagung berkembang biak ya. Oke, bolehlah saya sambil bantu baca, kalian simak baik-baik. Jadi kita langsung aja ke teks ini, teks bacaan. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ya, jadi jagung banyak kita temui di negeri kita tercinta ini. Penduduk Pulau Madura, nah Madura menjadikan jagung sebagai makan pokoknya. Kalau kamu tahu selain Madura mana lagi? Coba. Daerah mana yang penghasil jagung? Ya, kalau kamu tahu, NTT juga merupakan penghasil jagung di Indonesia. Bukan cuma Madura, malah yang terkenal sebenarnya NTT penghasil jagung itu. Mayoritas banyak warga di sana yang menanam jagung. Jagung itu merupakan penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi makanan penghasil karbohidrat itu apa aja sih? Ayo, masih ingat nggak? Karbohidrat itu ya nasi, ya kan? Kemudian singkong itu contoh makanan penghasil karbohidrat. Sagu itu kalau contoh makanan yang terbuat dari sagu itu papeda apa pepeda itu? Papeda yang dijual di abang-abang itu di depan sekolahan ya. Itu contoh makanan yang terbuat dari sagu. Itu sagu termasuk makanan penghasil karbohidrat. Ya, jadi jagung juga termasuk penghasil karbohidrat. Jadi kalau habis makan jagung sebaiknya jangan makan nasi. Karena sama-sama karbohidrat itu. Makanya kalau pengen biasanya kalau badannya gemuk pengen kurus makan nasi jagung, makan beras merah itu karena kadar gulanya lebih rendah. Termasuk untuk penderita diabetes atau penyakit gula, minum yang manis-manis pun gulanya gula dari jagung. Ya, bukan gula dari yang gula tebu itu, bukan. Biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi jagung itu penghasil karbohidrat ya. Nah, seorang petani jagung mulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Jadi yang ditanam itu bijinya. Ini kan kamu orang kota nih, nggak pernah lihat orang nanam jagung. Kecuali yang punya kampung suka pulang kampung. Biasanya ada di kampung itu mbah-mbah kalian atau saudara kalian ada yang nanam jagung, itu bisa dilihat. Tapi mungkin kebanyakan dari kalian tidak tahu yang ditanam itu apanya, apa batangnya, apa daunnya, apa kembangnya, ya tumbuhannya itu, atau biji jagungnya. Nah, jadi untuk jagung itu yang ditanam itu bijinya. Oke, setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Jadi tunasnya akan muncul. Kemudian tumbuh menjadi besar hingga 3,5 bulan. Kemudian buah jagung dapat dipanen. Kalau 3,5 bulan dapat dipanen. Berarti kalau setahun ya sekitar, kalau nanam jagung bisa 3 kali nanam jagung. Nah, Pak Aryo mungkin pernah nanam jagung. Pak Aryo itu kan petani kalau di kampung tuh. Mungkin suka nanam jagung. Ya, buah jagung itu berbentuk tongkol. Ya. Awalnya itu hanya sekutu bunga, lama-lama menjadi sebuah tongkol. Ya, mudah-mudahan saya doakan ada yang jadi petani jagung besok, petani yang sukses tapi
ya, petani jagung yang sukses. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya, ya. Jadi ada halus-halus itu bunganya. Kamu kalau di kamu mungkin biasa digunakan untuk mainan sama kamu. Kalau yang perempuan itu buat rambut boneka, ya. Oke. Kemudian di rambut-rambut tersebut terdapat tepung sari. Kemudian kalau kena angin, tepung sari itu jatuh ke putik. Nah, disitulah terjadi proses pembuahan. Jadi pembuahannya terdapat di putik di bunga jagung tersebut. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Ya, perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan. Jadi di jagung itu kan di ujungnya ada rambutnya. Kalau masih warnanya kuning hijau kayak gitu tuh, itu masih bayi jagung yang suka disayur, ya, bayi jagung yang suka disayur. Biasanya dipakai buat capcay juga, ya kan? Nah, campuran capcay itu jadi sayur capcay. Nah, kalau jagung atau buah jagung itu dikatakan tua ketika rambutnya sudah berwarna coklat dan bagian tongolnya sudah ngering. Disitulah nanti bisa dipetik buah jagung tersebut. Kemudian dikupas, bijinya bisa biar jadi butiran-butiran tersebut dikeluarin dari tangkalnya. Ya, inilah yang perkembangbiakan pada jagung, ya. Nah, jagung itu juga tadi saya menyampaikan bahwa mengandung karbohidrat, ya. Kemudian cara menanamnya, bijinya yang ditanam. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya ada ada tugas, yaitu membuat idepok, tapi ini kita abaikan dulu saja. Ini bahasa Indonesia. Nanti untuk tugas menemukan atau menentukan idepok dari paragraf, ini dilewatin dulu aja, karena di belakang masih banyak yang seperti ini, yang ide pokok dari paragraf. Saya akan lanjut membahas tentang perkembangbiakan. Seperti ini. Mungkin oh ya, biar kalian tahu, ya biar sama-sama enak. Jadi setiap pembelajaran seperti ini, sebelum Pak Guru dan Bu Guru nanti menyampaikan materi, kalian sebaiknya baca dulu materinya, ya. Dibaca dulu materinya. Jadi begitu ada penyampaian seperti ini, kalian sudah paham, ya. Oke, jadi mulai besok sebelum pembelajaran dimulai, kalian baca-baca dulu materinya. Nanti kalau ada hal yang tidak tahu, bisa langsung ditanyakan. Baik, kita lanjut. Tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Nah, ini contoh ya, jagung itu berkembang biak dengan bunga. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Jadi sesama jagung, bukan cuman jagung yang itu aja, maksudnya jagung di sebelahnya itu saling jadi benang sarinya jatuhnya itu di jagung yang lain karena terbawa angin. Jatuhnya di putik tapi di tanaman sebelahnya. Makanya kan nanam jagung itu tidak jauh-jauh kan, jaraknya paling 30 cm, 40 cm. Tapi kalau terlalu dekat juga nggak bisa. Ada jarak tapi nggak jauh-jauh. Karena itu pembuahannya itu dengan tanaman yang sebelahnya, seperti itu, dibantu oleh angin, ya. Tanpa adanya angin ya kemungkinan jagung tidak akan berbuah. Oke, kita lanjut. Perkembangan yang seperti pohon jagung inilah, seperti tanaman jagung inilah yang disebut dengan perkembangbiakan generatif. Nah, ini silakan dicatat, ini perkembangbiakan generatif, ya. Oke, boleh dicatat. Kalau buku sendiri silakan di stabilo, ya. Bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Oke, sebelum kita belajar tentang apa itu perkembangbiakan generatif, di sini ada gambar bunga, ya. Kalau tidak salah, kalau bunga yang seperti ini adalah bunga sepatu, ya.
Ada bagian mahkota, ini yang ditunjukkan garis panah. Ada benang sari. Nah, benang sari lihat nih. Benang sari, ya. Ini benang sari. Ada benang sari itu ada kepala sari, ada tangkai sari. Itu bagian benang sari. Kemudian ada kelopak yang bawah, kelopak biasanya warna hijau. Ada putik itu ada dua, ada kepala putik yang di atas, ada tangkai putik, sama seperti benang sari. Jadi bunga itu ada benang sarinya, ada putiknya. Benang sari itu sebagai jantan, putiknya sebagai betina. Seperti itu, ya. Kemudian ada bakal biji yang di tengah ini. Terus ini dasar bunga. Ada tangkai bunga juga. Ini adalah bagian-bagian dari bunga, ya. Bagian dari bunga. Ini bunga sepatu. Kalau kamu tahu bunga sepatu, biasanya di pinggir jalan banyak. Kamu coba dibuka, dikupas, dilihat. Seperti itu, mirip seperti itu bagian-bagiannya. Baik, untuk selanjutnya tadi saya bilang perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu disebut perkembangbiakan secara kawin, ya. Sama seperti hewan, sama seperti manusia, tumbuhan juga ada yang berkembangbiak dengan secara kawin. Kemudian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari. Serbuk sari kan tadi sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan ini yang disebut dengan zigot. Ya, hasil perkembangbiakan ini dinamakan zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga, kemudian lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian berkembang menjadi daging buah. Ya, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jamu. Ya, oke, anak-anak semua, kalau memang umpamanya kalian di buku ini materinya tidak lengkap, silakan bisa cari di Google, kan banyak, ya. Cari di Google kan banyak materi tentang perkembangbiakan ini, ya. Yang pertama dibahas ini baru generatif atau kawin. Nanti berikutnya ada yang kawin dan ada yang tidak kawin. Nah, yang tidak kawin nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita lanjut lagi materi berikutnya. Ini tugasnya abaikan saja. Tugas yang di halaman berapa nih? Yang tentang amatilah lingkungan. Ini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Diskusikan apa manfaat ini nggak usah, karena ini sifatnya ketika belajar di kelas. Ya, halaman 6 dilewatin aja, halaman 6. Nah, kita lanjut. Ini ada teks bahasa. Silakan dibaca dulu. Ya. Oke. Ini ada teks bahasan. Oke. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Bunga kembang sepatu, ya, ada di Indonesia, di Malaysia. Bisa digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia disebut bunga raya dan merupakan bunga nasional. Kemudian di Kamboja, pada gambar di samping bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campak namanya. Atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Hindu ya.
Nah, ini biasanya bunga yang begini banyak kan di mana? Di kuburan ya. Di kuburan, di Kober tuh banyak Kamboja. Tetapi banyak juga bunga Kamboja yang sekarang ditanam di halaman rumah jadi bunga. Ya, kayak gitu. Ya. Kalau yang Kamboja yang di kuburan iya wanginya beda ya. Nyengat banget. Oke. Kita lewatin jadi bunga namanya bunga Kamboja tadi Pak Guru bilang namanya juga bunga Kamboja berarti berasal dari Kamboja. Baik, sekarang kita belajar tentang negara-negara ASEAN ya. Jadi di pembelajaran satu itu selain tadi tentang IPA, kemudian kita bahas IPS tentang negara-negara ASEAN ya. ASEAN itu apa sih? Yo, siapa yang tahu ASEAN itu apa? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asia Nation. Nah, itu ASEAN. Jadi, persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Ya. Kalau kamu tahu, kita terdapat di benua mana? Benua Asia. Asia itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada Asia Barat, kemudian ada Asia Timur, nah ada Asia Tenggara, seperti itu. Ya, jadi negara-negara di Asia Tenggara itu bergabung menjadi satu, disebut dengan ASEAN. Kalau kamu tahu, biasanya kalau negara ASEAN itu ada perlombaan olahraga, namanya adalah SEA Games. Southeast Asian Games. Nah, itu perlombaan olahraga bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Kemarin terakhir di mana ya SEA Games? Lupa Pak Guru. Filipina kalau nggak salah kemarin. Ya, nih negara-negara ASEAN ada Myanmar. Paling atas ya ada Myanmar. Kemudian ada Laos, ada Thailand, ada Vietnam, ada Kamboja, ada Malaysia, ada Filipina, ada Brunei, ada Singapura, kemudian negara kita Indonesia. Kalau Timur Leste belum. Timur Leste itu belum masuk ke ASEAN ya. Timur Leste itu adanya di sini. Timur Leste. Ya. Oke, inilah negara-negara ASEAN. Ada 10 ya. Ya betul ada 10, benderanya seperti itu, wilayah seperti itu. Kamu harus ingat itu. Myanmar di sebelah mana, Thailand di sebelah mana, posisinya itu kamu harus ingat. Karena Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja itu berdekatan. Ini yang biasanya suka kayak dari itu membedakan letak posisi yang 5 negara ini. Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Itu yang kita agak susah. Kalau Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, kita udah paham lah. Oke. Mengapa kita ada ASEAN? Ya, mengapa sih ada ASEAN? Jadi yang namanya kalian juga hidup bertetangga di lingkungan rumah ya, hidup di rumah, itu kan tidak bisa sendiri, harus ada tetangga, ya enggak? Atau kebutuhan kalian juga kan tidak bisa dicukupi sendiri. Beli baju seragam gimana? Mau bikin sendiri dia sendiri, ya. Mau masak, itu bumbu dapurnya dari mana? Kan beli ke orang lain kan? Nah, sama juga dengan negara. Walaupun negara itu besar, tetapi tidak bisa hidup sendiri, perlu bekerja sama ya dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Ya. Karena kebutuhan itulah, atas dasar itulah maka negara-negara ASEAN, negara-negara Asia Tenggara membentuk organisasi yang disebut dengan ASEAN. Jadi kan negara Malaysia mungkin kebutuhan berasnya tidak bisa dicukupi oleh negara tersebut, ambil beras dari Thailand atau dari Vietnam. Demikian juga Indonesia. Indonesia kebutuhan gula banyak, apalagi bulan puasa, tidak bisa dicukupi sendiri, ngambil gula dari Thailand atau dari Kamboja, seperti itu. Ya, oke. ASEAN itu berdiri tahun 1967. Nanti kamu lengkapnya boleh dibaca lagi sama kamu ya. Diawali dengan adanya deklarasi Bangkok. Ya, deklarasi Bangkok. Ya. Waktu itu hanya 5 negara yang hadir.
ya, yang menjadi pemrakarsa, yang menjadi anggota pertama ASEAN dan yang mendatangani deklarasi Bangkok. Yang pertama itu dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Utusannya dari ASEAN itu Adam Malik ya, wakil presiden Indonesia. Wakil presiden keberapa itu saya kurang, kedua mungkin ya. Adam Malik, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Ya. Nah, tentunya bekerja sama itu harus mempunyai manfaat. Ya. Percuma bekerja sama kalau tidak ada manfaat. Makanya di situ kerjasamanya bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang ini negara ASEAN jumlahnya ada 10. Selain 5 negara tadi, ada Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Itu bergabungnya silakan dibaca lagi. Oke, kemudian kehidupan budaya. Nah, sekarang satu persatu akan dibahas negara-negara di ASEAN. Kamu silakan boleh dibaca ya. Ada Brunei Darussalam, letaknya di Pulau Kalimantan. Saya akan bahas pintas aja, nih selebihnya kamu baca sendiri ya. Brunei Darussalam itu letaknya di Pulau Kalimantan. Kemudian bukan pemimpinnya, bukan presiden, tapi raja. Namanya Sultan Hasanah Bolkiah. Ada nama panjangnya, tapi kita cukup boleh dengan Sultan Hasanah Bolkiah. Ini letaknya di Kalimantan. Ya, sama dengan Malaysia dengan Pulau Kalimantan di atas ya. Di peta itu di atas. Kemudian ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Ya. Mayoritas agamanya Islam. Bahasanya Melayu. Nah, itu. Nanti kamu baca sendiri. Kemudian Malaysia. Wah, ini negara tetangga kita ya. Kalau main bola dengan Malaysia seru, pasti berantem terus. Oke. Malaysia itu Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri, pemimpinnya. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Ada yang terkenal di sana Menara Petronas. Ya. Selebihnya silakan baca sendiri aja. Kemudian Filipina. Kalau Malaysia nama mata uangnya ringgit. Ya, Brunei itu tadi dolar Brunei. Malaysia bahasanya Melayu. Sekarang Filipina. Filipina itu di atas Pulau Sulawesi. Negara kepulauan seperti kita. Ibu kotanya Manila. Bahasanya Tagalog. Mata uangnya peso. Ada nggak di sini? Ya, bahasanya Tagalog. Ini mirip-mirip dengan orang Manado, orang Filipina itu. Banyak keturunan dari Spanyol, karena dulu dijajah oleh Spanyol. Lanjut lagi Kamboja. Ini tadi ada bunga Kamboja. Ya, agamanya Hindu dan Buddha. Oke, nama suku yang paling banyak itu disebut Khmer, suku Khmer. Ya, oke. Kemudian nanti dibaca juga Myanmar. 1000 pagoda, negara 1000 pagoda, karena agamanya Buddha. Ya. Keturunan Tibet, bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Oke. Kemudian ada Vietnam. Nah, Vietnam nih. Vietnam itu katanya yang COVID itu 0 ya, hebat banget di negara Vietnam. Ada permainan terkenal jangkrik dengan mata tertutup. Nanti dibaca aja. Ibu kotanya Hanoi. Ya. Kemudian main bolanya juga bagus Vietnam ya. Sering namanya itu diawali dengan kata Nguyen. Kemudian Laos. Ya, Laos. Dibaca aja. Agamanya juga Buddha. Laos itu. Kemudian Singapura. Nah, ini negara kecil tapi termasuk negara yang maju ya. Di semenanjung antara Malaysia dan Indonesia. Banyak orang Indonesia yang jalan-jalannya ke Singapura. Ada patung yang terkenal yaitu patung Merlion. Patung berkepala singa dan berbadan ikan. Bahasanya Inggris, mayoritas orang Cina, orang Melayu di sana. Ada juga bahasa Mandarin. Kemudian ini termasuk negara maju ya. Baca sendiri juga. Ada orang India juga di itu Singapura. Kemudian Thailand. Ini negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ini pertaniannya sangat maju sekali Thailand itu. Makanya ada jambu Bangkok, durian Bangkok. Kemudian kalau kamu yang sekarang itu lagi booming di Indonesia itu adalah Thai tea. Ya, Thai tea itu berasal dari Thailand. Oke. Ibu kotanya Bangkok, mata uangnya baht.
Main bolanya juga bagus. Indonesia kalau ketemu Thailand itu tidak pernah menang kayaknya. Seringnya kalah. Agamanya Buddha sama seperti Myanmar. Oke. Nah, kemudian ada kondisi geografi Asia Tenggara, terletak di antara Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Ini geografis itu artinya permukaan bumi ya. Kondisi permukaan bumi di Asia Tenggara itu ada 3 perairan. Ini juga yang membuat kita sebagai terkenal bangsa pertanian ya, agraris. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung, yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia Barat, dan berbentuk gugusan kepulauan Filipina, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Oke, saya rasa itu. Ini bendera ASEAN nih, logo ASEAN seperti ini. Oke. Saya rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kamu baca ulang lagi materinya ya. Dibaca ulang lagi materinya, materi tentang tadi perkembangbiakan, kemudian materi tentang ASEAN dibaca lagi. Karena waktu yang terbatas, jadi kalian silakan diulang lagi.